Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sosok Lindong melesat cepat di dalam danau petir seperti seekor ikan. Air di dalam danau petir itu bukan air danau biasa, melainkan cairan petir berwarna perak. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di dalamnya, karena fluktuasi yang ganas samar-samar terlihat saat mereka memancar keluar. Cahaya hijau telah menyelimuti tubuh Lindong sepenuhnya. Saat untaian petir bersentuhan dengan cahaya hijau, suara berderak meletus. Di tempat seperti ini, jika seseorang dengan gegabah menerobos masuk dengan memperhatikan kekuatannya, seseorang mungkin langsung berubah menjadi abu oleh cairan petir ini. Bahkan seseorang seperti Lindong harus tetap waspada setiap saat. Mu Lingsan mengikuti Lindong dari belakang. Lebih jauh di belakang, ada sekelompok besar ahli, yang telah menyerbu ke danau petir dari berbagai tempat. Jelas, saat ini, semua orang tahu bahwa dasar danau petir itu menyembunyikan sebuah rahasia. Lindong melirik ke arah punggungnya. Momentum yang dihasilkan oleh mereka menyebabkan dahinya berkerut pelan. Namun, ia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasinya telah berkembang ke tahap ini, tidak ada yang dapat ia lakukan untuk mencegahnya terjadi. Dalam hal itu, semuanya bergantung pada kekuatan sendiri. Lindong mengalihkan pandangannya, lalu mengarahkan pandangannya ke dasar danau petir. Saat ia perlahan-lahan masuk semakin dalam, ia mulai menyadari betapa luas dan luasnya danau itu. Selain itu, bentuk dasar danau petir itu sangat aneh, dengan bebatuan perak raksasa yang berdiri tegak tersebar di mana-mana. Saat bebatuan itu saling bersentuhan, bebatuan itu tampak membentuk tebing yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, orang tidak dapat melihat dasarnya. Saat Lindong mengikuti arah tebing itu dan melesat maju, matanya yang tajam dan tajam terus mengamati setiap arah. Ini berlanjut cukup lama, sebelum pikiran Lindong tiba-tiba terguncang saat dia mengarahkan pandangannya tepat di bawahnya. Di tempat itu, fluktuasi energi yang cukup kuat tiba-tiba terpancar sekali lagi. Di ujung tatapan Lindong, pusaran perak terbentuk sekali lagi di bawahnya. Tepat di tengah pusaran itu ada gumpalan cahaya petir, yang perlahan melayang ke atas. Di dalam gumpalan cahaya itu ada inti petir lainnya. Melihat ini, Lindong langsung melesat maju. Namun, sesaat kemudian, dia tiba-tiba membeku, sebelum keheranan tebal muncul di wajahnya saat dia melihat ke bawah. Saat ini, ada jurang tebing petir yang sangat besar dengan lubang tanpa dasar. Kelihatannya jurang itu terhubung ke dasar bumi. Kedua sisi jurang itu dipenuhi dengan gua-gua batu yang tak terhitung jumlahnya. Memanfaatkan pantulan cairan petir, Lindong dapat melihat samar-samar bahwa tampaknya ada beberapa sosok yang duduk di dalamnya. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun kehidupan yang hadir dalam sosok-sosok itu. Mata Lindong terbelalak saat dia melihat ke arah jurang petir di depannya. Sosok Lindong perlahan mendekati jurang tebing petir. Sebelum melayang, ia memilih untuk melayang di depan hamparan gua batu. Dari jarak ini, ia dapat melihat bahwa memang ada sosok yang duduk di dalam gua batu tersebut. Namun, saat ini, sosok-sosok tersebut layu dan tampak seperti kerangka. Petir menyambar seluruh tubuh mereka, dan Lindong dapat merasakan kekuatan petir murni ditekan hingga ekstrim di dalam tubuh mereka. Jelas, setelah duduk di sini selama bertahun-tahun, setiap inci daging yang tersisa pada mayat-mayat ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Ditambah dengan tekanan air yang sangat besar, ini telah mengubah mayat-mayat ini menjadi mumi yang sepenuhnya terbentuk dari kekuatan petir. Lindong menatap mumi-mumi itu, yang tampaknya telah berubah menjadi petir, untuk beberapa saat, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah dada mumi-mumi itu. Di tempat itu, dia samar-samar dapat melihat seberkas aura hitam yang sangat samar dan menyeramkan berputar-putar. Namun, aura hitam yang menyeramkan itu sepenuhnya disegel dan ditekan oleh kekuatan petir murni itu. Itulah sebabnya energi hitam tidak dapat mengendalikan tubuh-tubuh ini dan berubah menjadi mayat-mayat pembunuh tanpa pikiran yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Orang-orang ini sengaja memilih untuk duduk di bawah danau petir dan mengandalkan kekuatan petir di sini untuk menekan Yimoki yang telah menyerang tubuh mereka. Semata-mata untuk mencegah diri mereka berubah menjadi mayat pembunuh yang tidak punya pikiran setelah mereka meninggal. Mata Lindong berbinar, dan dengan sangat cepat ia mampu memahami situasi tersebut.
Pada saat berikutnya, tatapannya dipenuhi dengan beberapa perasaan yang rumit. Para ahli ini tidak dapat disangkal layak dihormati. Untuk mencegah diri mereka berubah menjadi monster setelah diserang oleh Yimoki, mereka bersedia duduk di dasar danau petir ini, dan mengubah tubuh mereka menjadi petir. Suara gemuruh guntur yang samar-samar terdengar dari sebuah gua batu tak jauh dari sana. Sesaat kemudian, Lindong melihat mayat perak yang ada di dalamnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya petir yang terang dan cemerlang. Saat sinar petir itu menembus tubuhnya dengan ganas, tampak seperti matahari mini jika dilihat dari jauh. Saat sinar petir semakin kuat, tiba-tiba, mayat perak itu meledak tiba-tiba. Saat mayat itu meledak, gumpalan cahaya perak mulai muncul. Di dalam gumpalan cahaya itu ada hati perak, yang perlahan melompat-lompat. Itu adalah inti petir. Saat Lindong melihat pemandangan di depannya, dia menghela napas dalam-dalam. Akhirnya, dia mengerti mengapa ada banyak inti petir yang muncul dari dasar danau petir ini. Tidak mengherankan, inti petir itu terbentuk dari irigasi kekuatan petir ke dalam tubuh para ahli yang telah duduk di sini selama ribuan tahun. Saat inti petir itu muncul, Yimoki di dalam tubuh mereka sepenuhnya terhapus oleh kekuatan petir yang luar biasa kaya dan dahsyat yang terbentuk pada saat itu juga. Akhirnya, mereka telah menyelesaikan keinginan terakhir mereka sebelum kematian mereka, gumam Lindong. Jadi beginilah penampakan inti petir itu. Suara yang dipenuhi keterkejutan terdengar dari suatu tempat di belakangnya. Sambil menoleh, Lindong melihat bahwa Liu Xiangxuan, Pang Hao, dan juga banyak ahli dari berbagai tempat telah tiba di tempat ini, dan terkejut melihat ngarai tebing petir di hadapan mereka. Jelas saja, adegan sebelumnya di mana mayat perak itu meledak sementara inti petir bangkit ke atas, semuanya tertangkap dalam pandangan mata mereka. Haha, ada begitu banyak mayat perak di sini. Jika mereka semua berubah menjadi inti petir, betapa mengerikannya itu? Kita benar-benar memasuki tempat yang penuh harta karun. Siapa yang mengira bahwa inti petir ini, yang sangat langka di dunia luar, ternyata ada dalam jumlah yang sangat banyak di sini. Api yang membakar mata para ahli dari berbagai tempat telah mencapai puncaknya saat mereka menatap dengan penuh semangat ke arah gua-gua batu yang ada di dalam jurang tebing petir yang luas dan luas. Saat ini, keserakahan dan air liur yang tak dapat disembunyikan hadir di wajah mereka. Gelombang suara terdengar dari mulut para ahli. Pada saat berikutnya, beberapa orang dengan cepat tidak dapat menahan keserakahan yang ada di hati mereka. Menembak ke depan dengan eksplosif, mereka bergegas menuju gua-gua batu yang ada di dalam ngarai tebing petir. Bang bang bang. Saat mereka menyerbu ke depan, fluktuasi yang dihasilkan mirip dengan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Beberapa mayat perak di dalam banyak gua batu meledak pada saat ini, menyebabkan inti petir berkilauan dengan cahaya petir yang memikat melayang ke atas. Begitu inti petir muncul, pasti ada beberapa ahli yang akan memperebutkannya. Untuk sesaat, jurang tebing petir ini berubah menjadi sangat kacau dan berapi-api. Sambil mengernyitkan dahinya, Lindong melihat ke arah kerumunan ahli yang sedang berjuang. Mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Mulingsan di sampingnya, dia berkata, "Ayo bertindak dan ambil beberapa inti petir juga. Benda-benda ini cukup bermanfaat untuk kultivasimu." Mulingsan adalah anggota klan Iblis Laut, dan memiliki tubuh fisik yang tirani. Jika dia mampu memperoleh beberapa inti petir, dia mungkin dapat meningkatkan tubuhnya yang sudah tirani ke tingkat berikutnya. Terlebih lagi, saat ini, Lindong juga membutuhkan benda-benda itu. Dia masih ingin mengetahui seberapa kuat Desolated Demon Eye di dahinya setelah memperkuatnya sepenuhnya. Mulingsan menganggukkan kepalanya dengan sangat gembira. Dari kelihatannya, dia sangat menyukai hal-hal seperti berburu harta karun. Keduanya melesat keluar pada saat yang bersamaan, sebelum bergegas menuju jurang tebing petir yang luas dan luas. Saat mereka berdua beraksi, mereka mengambil inti petir yang melayang cepat satu demi satu. Dengan Lindong dan Mulingsan mengambil tindakan, Pang Hao, Liu Xiangxuan dan kelompok besar orang-orang mereka juga tidak dapat menahan diri. Pada saat berikutnya, suara mendesing terdengar saat mereka semua bergegas ke jurang tebing petir, sebelum menggunakan berbagai metode dan teknik untuk merebut dan mendapatkan inti petir tersebut. Saat pertempuran berlanjut, tentu saja akan ada beberapa konflik berdarah.
Dalam rentang waktu singkat kurang dari 10 menit, beberapa orang terbunuh dalam pertikaian tersebut. Darah segar menyebar dalam cairan petir, menyebabkan seluruh ngarai tebing petir sedikit berbau darah. Namun, saat semua orang sibuk berebut inti petir itu, tak seorang pun menyadari bahwa fenomena aneh tengah terjadi. Seolah-olah mereka terstimulasi oleh aroma berdarah, gumpalan energi hitam diam-diam muncul dari beberapa mayat perak yang tampak sangat kokoh dan kuat yang ada di dalam gua-gua batu di kedalaman tebing petir itu. Hal ini terutama terjadi di bagian terdalam ngarai tebing petir. Di sana, terdapat sebuah gua yang sangat luas dan luas. Saat ini, sebuah sosok perak setinggi sekitar beberapa meter duduk di dalamnya, sementara tanda-tanda iblis hitam yang aneh dan menyeramkan perlahan-lahan naik ke tubuhnya. Terlebih lagi, matanya, yang tampaknya telah tertutup rapat selama ribuan tahun, mulai bergetar samar, mirip dengan iblis jahat yang hendak bangkit. Tangan Lindong berubah menjadi cakar saat kekuatan hisap tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Inti petir yang baru saja muncul dari dalam gua batu segera bersiul. Setelah itu, ia meraihnya. Yang keempat, Lindong meraih inti petir itu dan merasakan energi petir murni yang melonjak di dalamnya saat kegembiraan tanpa sadar melintas di matanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia telah memperoleh inti petir keempat. Hasil tangkapan seperti itu sudah sangat melimpah. Setelah menyimpan inti petir ini, Lindong melirik ke arah Mu Lingsan di depannya. Pada saat ini, Mu Lingsan melesat kemana-mana dengan penuh semangat saat mencari inti petir. Fluktuasi Yuan Power yang liar dan dahsyat terus beriak dari tempat yang lebih jauh, dan samar-samar terdengar suara pertempuran. Meskipun ada cukup banyak mayat perak di dalam ngarai petir ini, tidak semuanya bisa berubah menjadi inti petir. Oleh karena itu, jumlah inti petir itu jauh dari mampu memuaskan keserakahan yang tak berujung di dalam hati setiap orang. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ada terlalu banyak harta karun seperti itu. Selain itu, berita tentang tempat ini jelas terus menyebar. Oleh karena itu, Lindong sesekali dapat melihat beberapa ahli yang tidak dikenal menyerbu ke danau petir dengan mata yang panas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju lokasinya saat ini. Kemungkinan besar banyak ahli telah mendengar berita tersebut dan bergegas untuk mengambil inti petir tersebut. Dengan meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan, pertempuran berdarah tentu saja tidak dapat dihindari. Untungnya, orang-orang ini telah mendengar tentang duo Lindong dan menyadari betapa merepotkannya berurusan dengan mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang datang untuk mengganggu mereka untuk saat ini. Namun, Lindong menyadari bahwa ini hanya sementara. Begitu jumlah inti petir yang tersedia berkurang, penalaran para ahli itu secara bertahap akan melemah karena keserakahan mereka. Cepat atau lambat, pertempuran yang intens dan kacau akan meletus di tempat ini. Sudut mulut Lindong melengkung saat ekspresi tegas melintas di matanya. Dia senang jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia. Namun, jika mereka memiliki rencana pada inti petir di tangannya, dia hanya bisa membiarkan mereka mengetahui apa yang dikenal sebagai menderita kerugian tanpa mendapatkan keuntungan. Lindong mengalihkan pandangannya saat memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan perlahan-lahan melesat menuju bagian terdalam ngarai petir. Inti petir di wilayah terluar pada dasarnya telah dibersihkan sepenuhnya. Ekspresi Pang Hao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap duo Lindong dari belakang saat mereka bergegas ke bagian terdalam ngarai petir. Ekspresi tegas tiba-tiba melintas di matanya. Hei, mereka berdua tampaknya telah mengumpulkan total 10 inti petir. Ini tidak kurang dari kita. Seorang pria di samping Pang Hao membuka mulutnya dan tertawa. Dia adalah salah satu dari 3 orang yang telah bertukar pukulan dengan Mu Lingsan di Kota Batu, dan juga salah satu dari apa yang disebut 4 Jenderal Iblis dari Gerbang 9 Tenang. Dia cukup kuat. Tidak masalah, biarkan mereka mengumpulkan inti petir itu perlahan-lahan. Pang Hao tertawa samar, namun, senyumnya itu sangat kejam. Begitu mereka mengumpulkan cukup banyak, aku akan membuat mereka menyerahkan semuanya. Meskipun kekuatan duo Lindong sedikit berbeda dari yang diharapkannya, hal ini tidak membuatnya merasa takut terhadap mereka. Serigala penyendiri ini benar-benar berani bersaing memperebutkan harta karun ini dengan Nine Renegade mereka. Orang-orang bodoh yang benar-benar tidak tahu batas mereka. Coba kumpulkan inti petir sebanyak mungkin. Bunuh siapapun yang berani melawan kita.
Pang Hao menoleh dan memberi instruksi. Para ahli dari gerbang 9 tenang itu memperlihatkan kilatan tajam di mata mereka saat mendengar ini. Setelah itu, tawa buas terdengar saat mereka menyerbu ke tempat-tempat di mana cahaya petir muncul. Lin Dong tidak menyadari rencana Nine Serenade. Saat ini, ia perlahan-lahan menjelajah lebih dalam ke jurang petir. Selama 10 menit berikutnya, ia berhasil mengumpulkan 2 inti petir lagi. Namun, Lin Dong mengerutkan kening dan perlahan-lahan menemukan masalah saat ia terus menjelajah lebih dalam. Tampaknya aura Yimo yang terkandung dalam tubuh mayat-mayat perak di gua batu ini menjadi semakin tebal semakin dalam ia masuk. Jelaslah, erosi yang dialami para ahli ini semasa hidup mereka sedikit lebih serius dibandingkan dengan erosi yang dialami sebelumnya. Sekte gua semacam itu kemungkinan besar mendominasi selama kurun waktu tertentu di era mereka. Melihat jumlah ini, tampaknya mereka tidak lebih lemah dari Sekte Super. Tidak disangka mereka masih berakhir dengan nasib seperti itu setelah diserang oleh Himo. Sementara Lin Dong mengerutkan kening atas penemuan ini, Mu Lingsan bergerak mendekatinya. Pada saat ini, ada 2 inti petir yang mengambang di tangan kecilnya. Sepertinya dia juga mendapatkan panen yang melimpah dalam perjalanan ini. Lin Dong tersenyum setelah mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa 5 sosok telah muncul di sekitarnya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, mata mereka dengan rakus menatap 2 inti petir di tangan Mu Lingsan. Tampaknya masalah akhirnya datang mencari mereka. Masih banyak inti petir di tempat lain. Aku menyarankan kalian semua untuk patuh pergi dan mengumpulkannya. Jangan sampai kalian kehilangan nyawa karena kecerobohan sesaat. Lin Dong menatap kelompok 5 orang ini dan berbicara dengan suara samar. Lin Dong bisa merasakan bahwa kelima orang ini semuanya cukup kuat. 4 dari mereka berada di puncak tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut dan pemimpin botak itu telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatan seperti itu sudah dianggap cukup bagus. Heh, sungguh kata-kata yang arogan. Kilatan dingin melintas di mata pria botak itu setelah mendengar kata-kata Lin Dong. Dia menatap Mu Lingsan di samping Lin Dong. Dia juga jelas mendengar tentang yang pertama. Biasanya, dia tidak ingin menyinggung iblis kecil ini. Namun, di bawah godaan inti petir, jelas bahwa penalaran banyak orang telah berkurang. Apa yang harus dibanggakan? Tidak peduli seberapa kuatnya kalian hanya berdua. Apakah kalian pikir kami berlima takut padamu? Kami tidak akan bertindak berlebihan. Kami akan pergi asalkan kalian menyerahkan setengah dari inti petir di tangan kalian. Bagaimana menurutmu? Salah satu dari mereka tertawa dingin. Senyuman muncul di sudut mulut Lin Dong. Setelah itu, dia bertanya dengan lembut, "Aku ingin tahu berapa banyak inti petir yang kalian berlima miliki?" "Bocah, jangan bilang kau benar-benar berencana untuk menargetkan kita?" Ekspresi mengancam melintas di wajah pria berkepala botak itu. Seketika, ia memahami makna yang terkandung dalam kata-kata Lin Dong. Senyum di wajah Lin Dong melebar. Pada saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat keluar seperti anak panah. "Lingsan, serang!" Teriakan pelan bergema. Mu Lingsan membalikkan tangan kecilnya dan menyimpan 2 inti petir ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu, penutup peti mati hidup sekali lagi muncul dengan kilatan. Dengus dingin terdengar dan dia dengan cepat menyerbu ke depan. Orang-orang ini benar-benar berani menargetkannya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka begitu mudah? Sasaran Lin Dong adalah si botak yang telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. 10 tato cahaya naga hijau berenang di sekujur tubuhnya. Riak yang sangat kuat menyebar saat dia mengangkat tangannya. Lin Dong bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan pria botak itu. Setelah itu, dia langsung melayangkan pukulan. 10 tato cahaya naga hijau berlari kencang dan melesat di depannya saat raungan naga samar terdengar. Tubuh pria botak itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam samar saat dia melihat ini. Tubuhnya tampak berubah menjadi logam saat ini. Dari penampilannya, jelas bahwa dia adalah musuh yang merepotkan yang telah melatih tubuh fisiknya. Tinju kedua belah pihak saling beradu dengan keras, dan riak-riak energi yang mengejutkan langsung tersapu. Cairan petir di sekitar mereka tiba-tiba meledak. Tubuh Lin Dong sedikit gemetar.
Kekuatan melahap melonjak dari dalam tubuhnya dan langsung menelan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya. Di sisi lain, pria botak itu dipaksa mundur beberapa langkah. Anak baik, kamu memang punya keterampilan. Pria botak itu akhirnya menjadi serius setelah melihat bahwa dia benar-benar kalah dalam pertarungan langsung. Dari pukulan sebelumnya, dia mengerti bahwa kekuatan fisik Lindong tidak kalah darinya. Lindong mengepalkan tangannya, mulutnya terbuka saat dia tersenyum pada pria botak itu. Cahaya hijau melonjak dan sekali lagi menerjang ke depan. Dia tidak memberi pria itu waktu untuk mengatur napas. Sementara Lindong dan si botak terlibat dalam pertarungan sengit, Mu Lingsan juga berhasil menyusul 4 ahli tahap kehidupan mendalam tingkat atas. Penutup peti mati kehidupan di tangannya terangkat dan ekspresi keempat orang itu langsung menjadi sangat buruk. Ini karena mereka telah menemukan bahwa meskipun jumlahnya lebih banyak, mereka jelas tidak dapat menghalangi gadis berpakaian hijau yang tampak rapuh dan kecil ini. Baru pada saat inilah mereka mulai berteriak getir dalam hati mereka. Tampaknya Mu Lingsan ini memang memiliki kemampuan yang cukup hebat yang memungkinkannya untuk mendominasi pulau itu. Namun, sudah jelas sudah terlambat untuk menyesal saat ini. Kegembiraan melonjak di mata besar Mu Lingsan. Keempat orang di depannya tampaknya telah menjadi inti petir yang telah dikirimkan kepadanya seperti domba yang digemukkan. Tidak akan ada keadilan jika dia melewatkan kesempatan ini. Pertarungan sengit terjadi di dalam jurang petir. Pertarungan ini tidak berlangsung lama. Mu Lingsan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan keempat ahli tahap kehidupan mendalam tingkat puncak itu. Setelah itu, dia tanpa basa-basi menyambar keempat inti petir yang mereka miliki. Pria botak itu juga menjadi sangat menderita saat melawan Lindong. Semua serangannya mengenai tubuh Lindong, tetapi Lindong bahkan tidak bergeming. Namun, serangan Lindong membuatnya merasakan sakit yang menyayat hati setiap kali mengenai tubuhnya. Kekuatan tubuh mereka jelas tidak berada pada level yang sama. Tabrakan langsung terjadi lagi dan tubuh pria botak itu terpental dengan menyedihkan saat rasa manis keluar dari tenggorokannya. Matanya tampak muram saat dia menatap Lindong yang menyeringai sambil menggosok tinjunya. Setelah itu, dia melirik keempat orang yang terluka. Dia mengatupkan giginya dan dengan tegas mundur. Keempat orang itu hanya bisa mundur cepat sambil merengut sedih setelah melihat pria botak itu mundur. Lindong tersenyum melihat kejadian ini tetapi dia tidak mengejarnya. Tidak ada waktu baginya untuk melakukannya saat ini. Namun, pupil mata Lindong tiba-tiba mengecil saat dia melihat kelima orang yang hendak melarikan diri. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat lebih dari selusin cahaya hitam telah menyapu seperti hantu dari bagian yang lebih dalam dari ngarai petir di bawah. Setelah itu, mereka dengan kejam menyerang kelima sosok itu. Wajah keempat ahli tahap kehidupan mendalam tingkat atas itu langsung memucat. Setelah itu, mereka perlahan menundukkan kepala. Sebuah tangan keriput telah menusuk jantung mereka. Pemilik tangan keriput itu berwarna perak seluruhnya. Cahaya hitam menari-nari di dalam mata mayat-mayat perak itu. Ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna itu sedikit lebih kuat. Meskipun akhirnya ia terpaksa memuntahkan seteguk darah segar, ia masih berhasil mempertahankan hidupnya. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dengan kaget dan melihat mayat-mayat perak yang tiba-tiba menyerang mereka. Ada teror di matanya. Lingsan, ayo pergi. Lindong melihat kejadian ini dan pupil matanya mengecil. Setelah itu, dia meraih Mu Lingsan dan langsung berlari ke arah lain sambil mengabaikan orang malang itu. Ini karena pada saat ini, Lindong jelas melihat banyak mayat perak yang berjejer rapat tiba-tiba keluar dari kedalaman jurang petir. Beberapa perubahan tak terduga tampaknya telah terjadi di tempat ini. Dua sosok cahaya dengan cepat melesat lewat di danau petir dengan kecepatan tinggi. Cairan petir beriak di belakang mereka dan samar-samar terlihat banyak sosok perak melesat maju dengan cepat seperti hantu. Kakak Lindong, apa benda-benda itu? Mu Lingsan juga menyadari perubahan yang tidak biasa saat ini. Wajah kecilnya sedikit terkejut saat dia melihat ke belakang dan bertanya. Energi Imo di dalam mayat-mayat perak itu terlalu kuat. Energi petir di danau petir ini tampaknya tidak mampu menekannya. Lindong mengerutkan bibirnya. Ekspresinya agak serius. Semakin jauh seseorang menjelajah ke ngarai petir, semakin kuat energi Imo di mayat-mayat perak itu. Kesulitan untuk menekan dan menghilangkannya juga akan meningkat pesat.
Namun, Lindong samar-samar dapat merasakan bahwa perubahan tak terduga saat ini mungkin terkait dengan kedatangan mereka. Energi petir dan energi Yimo sebelumnya telah dengan jelas membentuk semacam keseimbangan yang stabil. Kedatangan mereka kemungkinan telah merusak keseimbangan ini, sehingga energi Yimo menguasai dan memungkinkannya untuk sekali lagi mengubah mayat-mayat perak seperti patung ini menjadi setan pembantai. Kalau begitu, bukankah ini berarti kita tidak bisa lagi mengumpulkan inti petir? Mulingsan memegang penutup peti mati hidup dan mati di tangannya dan bertanya. Jumlah mayat perak tampaknya jauh melebihi yang mereka temui sebelumnya. Jika mereka terjerat oleh mereka, itu mungkin akan menjadi sangat merepotkan. Pada saat ini, tidak perlu menyebutkan pengumpulan inti petir. Mari kita amati dulu sebelum memutuskan. Lindong menjawab dengan suara berat. Sekarang setelah kejadian seperti itu terjadi, kemungkinan besar tidak ada ahli yang hadir yang bisa melarikan diri. Mayat-mayat perak ini mungkin kuat, tetapi berbagai ahli yang hadir juga bukan orang biasa. Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya meningkat sementara Mulingsan mengikutinya dari dekat. Perubahan di kedalaman jurang petir mulai menyebar dengan cepat. Lagi pula, kelompok Lindong bukanlah satu-satunya yang telah menjelajah ke bagian yang lebih dalam untuk mencari inti petir. Beberapa ahli yang lebih kuat telah menjelajah jauh ke dalam. Oleh karena itu, perubahan ini secara alami juga memengaruhi mereka. Pada awalnya, beberapa ahli terkejut. Mereka bahkan tidak dapat memulihkan akal sehat mereka saat mayat-mayat perak ini menyerang mereka. Dalam waktu singkat, banyak orang terbunuh oleh mayat-mayat perak ini. Meskipun beberapa roh Yuan yang beruntung berhasil melarikan diri, mereka terpaksa mati karena energi petir yang terkandung dalam danau petir. Pada akhirnya, mereka perlahan-lahan menghilang menjadi ketiadaan. Darah dan kekacauan menyebar dengan cepat di ngarai petir bersamaan dengan suasana panik dan teror. Banyak ahli menarik diri dari ngarai petir. Setelah itu, mereka memasang ekspresi terkejut saat melihat mayat-mayat perak terus-menerus menyerbu keluar dari dalam ngarai petir. Banyak dari mereka yang datang kemudian belum mengumpulkan inti petir. Orang-orang ini terlalu enggan untuk menyerah sekarang. Oleh karena itu, niat membunuh yang kuat segera terpancar di mata beberapa orang setelah mereka mendengar teriakan ini. Lindong mengamati banyak ahli yang menjadi agak gelisah dengan tatapan dingin dari samping. Kata-kata tadi memang benar. Ngarai petir ini jelas sedemikian rupa sehingga mayat-mayat perak semakin kuat semakin dalam. Pada saat yang sama, erosi energi Yimo yang mereka derita cukup serius. Jika memungkinkan untuk menghilangkan energi Yimo, kualitas inti petir yang mereka ubah akan menjadi lebih baik. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka harus menghabisi mayat-mayat perak yang ganas ini terlebih dahulu. Mayat-mayat perak yang menyerbu keluar dari jurang petir mengeluarkan raungan seperti binatang buas sementara pikiran-pikiran ini hadir dalam benak Lindong. Aura hitam jahat berlama-lama jauh di dalam mata mayat-mayat perak ini. Tanpa basa-basi lagi, cahaya perak bersinar. Setelah itu, mereka bergegas menuju ke arah ini seperti air bah. Setelah sebelumnya lengah, para ahli itu kini kembali sadar. Selain itu, keserakahan membuncah di dalam hati mereka. Dalam sekejap, sebagian besar ketakutan di dalam hati mereka telah lenyap dan teriakan meledak-ledak terdengar. Serangan bela diri yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka menghantam aliran air perak dari segala arah. Bentrokan langsung antara kedua belah pihak langsung menyebabkan suara keras menyebar dengan cara yang memekakkan telinga. Kekuatan yang menakutkan itu langsung membentuk ruang hampa seluas 10.000 kaki di dasar danau petir, dan bahkan cairan petir pun terbang keluar. Kombinasi sejumlah besar ahli secara alami menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Seketika, semburan perak itu tertahan dengan kuat. Puluhan mayat perak di garis depan langsung hancur menjadi debu. Sialan, jangan terlalu keras dalam menyerang. Inti petir akan menghilang jika mayat-mayat perak itu hancur. Beberapa ahli langsung berteriak marah sambil merasakan sakit hati yang luar biasa setelah melihat mayat-mayat perak itu berubah menjadi debu. Mayat-mayat perak di dasar danau mungkin telah terkikis seperti mayat-mayat keriput yang ditemui kelompok Lindong sebelumnya, dan ada sedikit perbedaan di antara mereka. Mayat-mayat keriput sebelumnya telah mempertahankan sebagian kekuatan dari saat mereka masih hidup di dalam tubuh mereka. Contohnya adalah 18 mayat keriput itu.
tubuh mereka mengandung ki kematian dari kultivasi mereka saat mereka masih hidup. Ki kematian ini bahkan telah menggumpal menjadi pil solidaritas kematian. Namun, mayat-mayat perak ini tidak memiliki kekuatan apapun sejak mereka masih hidup. Namun, tubuh mereka telah dipenuhi dengan energi petir setelah terendam di dasar danau petir ini selama ribuan tahun. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk membentuk pil solidaritas kematian setelah energi Yimo dihilangkan. Namun, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi inti petir yang mengandung energi petir murni. Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar suara gemuruh itu. Apakah orang-orang ini benar-benar percaya bahwa mayat-mayat perak ini adalah buah kesemek lunak yang dapat mereka remukkan sesuka hati? Mereka sebenarnya berpikir untuk menahan diri pada saat seperti itu. Mengom. Banyak raungan rendah dipancarkan dari mayat-mayat perak di bawah segera setelah teriakan sakit hati dari para ahli itu terdengar. Seolah-olah mereka sedang memverifikasi pikiran Lindong. Segera, cahaya perak tiba-tiba muncul. Itu langsung menerobos serangan berbagai seni bela diri. Banyak ahli melihat mayat-mayat perak yang menyerbu ke arah mereka, cahaya merah dan niat membunuh melintas di mata mereka. Setelah itu, kekuatan Yuan yang agung meletus dan menerima mayat-mayat itu. Dua aliran deras disertai momentum yang menggemparkan saling bertabrakan di dasar danau petir. Aktivitas itu mengguncang danau petir hingga tampak terbalik. Pertarungan itu sangat menyedihkan karena kedua belah pihak saling bertarung. Satu pihak tak bernyawa sementara pihak lainnya bermata merah karena inti petir. Pertarungan ini cukup sengit. Kita juga harus menyerang. Berhati-hatilah. Lindong menyaksikan medan perang yang menyedihkan dan kacau ini. Kilatan melintas di matanya saat dia berbicara kepada Mu Lingsan. Pertempuran itu jelas menemui jalan buntu. Secara kebetulan, mereka dapat mengambil kesempatan untuk meraup beberapa keuntungan di tengah kekacauan dan mengambil beberapa inti petir lagi. Mu Lingsan mengangguk dengan gembira. Pemandangan di depannya sudah membuat tangannya sedikit gatal. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak sebelum Lindong memberi perintah. Keduanya praktis menyerang ke depan pada saat yang sama. Mereka tidak menyerang ke arah area dengan jumlah mayat perak terbanyak. Sebaliknya, mereka berenang ke area luar medan perang dan diam-diam menghabisi mayat perak yang melarikan diri satu demi satu. Dasar danau petir jelas menjadi sangat kacau saat ini. Fluktuasi energi yang tak tertandingi menyebabkan gelombang yang sangat besar muncul di permukaan danau petir. Hal ini menyebabkan para ahli yang terus bergegas merasa sedikit takut. Namun, ketika mereka memikirkan inti petir, mereka segera menekan rasa takut di dalam hati mereka. Setelah itu, suara percikan terdengar saat banyak sosok terus menyerbu ke danau petir. Telapak tangan Lindong mendarat di atas mayat perak dengan kecepatan kilat. Setelah itu, cahaya putih hangat diam-diam memasuki tubuh mayat perak itu. Cahaya hitam yang berkedip-kedip di mata mayat itu dengan cepat menghilang. Lindong, yang memiliki batu leluhur, tidak mengalami banyak kesulitan dalam melenyapkan energi Yimo. Setelah energi Yimo dalam tubuh mayat perak itu dikeluarkan, mayat itu mulai bergetar. Cahaya petir menyambar. Namun, cahaya petir ini hendak menggumpal ketika banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat ini dan dengan santai melempar mayat perak itu ke samping. Energi petir di dalam mayat perak ini telah tersebar sebelumnya. Oleh karena itu, ia akhirnya gagal menggumpal menjadi inti petir. Hehe, saudara Lindong, kamu tampaknya sangat tidak beruntung. Mu Lingsan tertawa sambil mengangkat tangan kecilnya agak jauh. Mayat perak yang baru saja dihancurkannya telah berhasil membentuk inti petir. Dia sekali lagi memperoleh 4 inti petir selama periode waktu ini. Meskipun Lindong jauh lebih cepat daripada Mu Lingsan dalam menangani energi Yimo, dia hanya memperoleh 2 inti petir. Lindong melempar mayat perak itu ke samping. Setelah itu, dia sekali lagi bergegas maju dan tertawa keras. Kalau begitu, mari kita bertanding dan lihat siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti petir. Mu Lingsan tertawa mendengar ini. Tubuhnya bergegas menuju mayat perak lain di dekatnya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di dasar danau petir juga semakin sengit. Namun, dengan semakin banyaknya ahli yang bergegas datang, mayat-mayat perak ini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan.
Namun, tidak seorang pun tahu bahwa darah terus-menerus terkumpul di kedalaman jurang petir mengikuti meningkatnya intensitas pertempuran. Aura berdarah itu akhirnya mengalir ke sebuah gua di dasar danau tempat sosok perak setinggi belasan kaki duduk dengan tenang. Simbol-simbol iblis hitam menutupi tubuhnya. Pada saat ini, simbol-simbol iblis itu seperti mulut raksasa yang dengan rakus melahap aura berdarah itu. Setelah melahapnya sampai titik tertentu, sosok manusia yang ditutupi simbol-simbol iblis hitam itu akhirnya membuka matanya yang telah tertutup selama ribuan tahun. Api hitam memenuhi matanya, memberinya penampilan yang sangat jahat.